Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi terkoreksi sebesar 2,62%. Dengan total market cap mencapai di 1,15 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat, Bitcoin drop sebesar 3,69% dan sekarang sedikit di bawah dari 24.000 ya. Nah, jadi lagi-lagi secara TA-nya kemarin sepertinya kembali ke reject oleh 25.000. Dan jujurnya nggak terlalu kaget karena memang sesuai dengan volume yang kita sudah bahas beberapa hari ke belakang. Memang turun terus. Lalu untuk Ethereum, dia drop lebih signifikan sebesar 5,59% dan sekarang ada di sekitar 1.800-an. Ya. Dan lagi-lagi ini adalah sesi pertama dari DCWT, maka kita akan fokus terhadap Bitcoin, Ethereum, dan mungkin lebih ke makronya. Ya. Nah, untuk sesi kedua baru kita akan bahas alts. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, BNB dia terkoreksi sebesar 2,66%, Cardano sebesar 3,8%, XRP sebesar 3,54%, Solana sebesar 7,76. Ya, jadi overall kita bisa lihat semua cenderung terkoreksi dengan cukup signifikan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke chartingnya, ada satu berita dari The Feds, di mana The Feds akan merilis new guidelines untuk crypto banks. Ya. Nah, di sini ya announcement ini bisa memungkinkan bahwa bank-bank di Amerika Serikat itu bisa memperform crypto role dan traditional banking function. Ya, jadi kesannya gini, kita tahu bahwa perbankan ya udah itu urusan ya duit fiat kita lah gitu kesannya ya. Nah, untuk kita beli kripto antara kita beli di DEX atau beli centralized exchange. Ya, kalau di Indonesia ada toko kripto, kalau di luar ya mungkin internasional ada Binance, ada Gate.io dan lain-lain ya. Nah, sekarang ya kemungkinan dengan new guidelines ini di Amerika Serikat akan bisa campur satu perbankan yang juga bisa melakukan kesannya apa ya, pembelian juga cryptocurrency ya. That's good ya, tentunya dengan seperti itu mungkin orang-orang yang sebelumnya wah, gue nggak berani beli nih, soalnya nggak ada di bank, regulasinya belum terlalu jelas. Nah, dengan ada guideline seperti ini, ya, maka akan semakin jelas juga regulasinya, ya. Nah, jadi kurang lebih ini tuh dimulai karena ada salah satu crypto bank, ya, yang bernama Custodia. Ini awalnya adalah bank yang difounded oleh former Morgan Stanley Managing Director, ya, Caitlin Long. Nah, jadi dia ini mensu Federal Reserve di Juni lalu karena dia merasa ini di delay 19 bulan ini terlalu lama untuk aplikasi master account ya. Nah, mungkin karena dari sini akhirnya The Fed sekalian membuat guidance untuk mungkin perbankan lain juga yang mau kesannya mengkustodi cryptocurrency. Lagi-lagi ini berita yang cukup baik dan semoga saja saat sudah rilis guidelines-nya ini nggak terlalu aneh-aneh ya dan bisa membuat banyak orang semakin banyak mengadopsi cryptocurrency market. Mengadopsi cryptocurrency ya, bukan cryptocurrency market. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke chartnya. Nah, untuk chartnya kita bisa lihat ya, gue udah bahas dari kemarin-kemarin nih. Basically sejak tanggal sini nih ya, 10 Agustus sebenarnya volume Bitcoin ini sedikit cenderung turun ya. Bahkan sempat berubah menjadi sellers di sini, sempat lagi jadi buyers tapi menurun dan seterusnya. Ya, jadi gue udah bilang, ini sedikit apa ya, mencurigakan. Ada kemungkinan besar dia akan koreksi dulu. Dan ternyata benar ya, walaupun kemarin sayangnya koreksinya belum sampai ke target kita ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini sekarang MA20 sudah semakin dekat dan mulai sedikit berpisah dengan 23.400. Sekarang tepatnya MA20 di daily itu di 23.500-an ya. Jadi harapan kita adalah dia terkoreksi ke sini dan terpantau lagi ke atas. Ya, lagi-lagi untuk buy limit kita akan bahas lebih detail di belakang. Sekarang lebih ke gambaran besarnya dulu ya. Untuk short termnya lagi-lagi PR-nya masih sama ya. Bertahan di atas dari MA20 dan struktur 23.400 ya. Mungkin PR tambahannya kalau bisa mantul di 20 dan lanjut membuat higher high ya. Nah, mungkin yang sedikit bikin concerning adalah Bollinger Band. Bollinger Band sedikit mengecil di sini ya karena beberapa hari ke belakang cenderung nggak terlalu banyak volume ya. Jadi ada kemungkinan si Bollinger Band ini sedikit mengganggu peningkatan harga Bitcoin ya. Itu untuk short termnya. Untuk long termnya kita tahu bahwa yang menjadi PR lagi-lagi masih sama, yaitu bertahan di atas dari MA 200 weekly ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini satu struktur yang sudah kita tandai dari kemarin 25.300-an. Ini adalah satu struktur yang terbentuk karena Luna crash di sini ya. Jadi karena Luna
terus ditambah juga oleh si Elon yang melepaskan Bitcoin mereka untuk membuat balance sheet mereka hijau ya. Nah, ini yang menjadi satu crash yang cukup dalam ya, dan ini bisa menjadi satu resisten. Terbukti sudah dalam beberapa hari belakangan ini daerah 25 ribuan ini cenderung sulit ditembus ya. Nah, jadi untuk sekarang ya, harapannya ada dua secara long term. Yang pertama ya, itu dia bisa bertahan di atas dari MA 200 weekly. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kalau bisa dia tembus dari 25.300-an ya. Dengan seperti itu ya, dia kembali lagi bisa menaklukkan satu resisten yang cukup kuat ya. Nah, selain dari itu sebenarnya masih ada lagi ya, tapi lagi-lagi kalau kita terlalu bahas panjang mungkin jadi pusing. Itu dulu aja, 2 PR ya. Bertahan dari di atas dari EMA 200 weekly dan tembus 25.300-an ya. Jadi itu untuk makro dari Bitcoin. Nah, sekarang kita akan coba sedikit geser ke indeks dolar. Nah, ternyata kita bisa lihat selain dari ya mungkin demand juga dari Bitcoin karena naikin volume, ternyata diperparah juga dengan indeks dolar yang menguat ya. Jadi kemarin sepertinya dia malah cenderung mendapatkan support di 105,5, akhirnya nembus ke atas dan bahkan daily close di atas dari MA 50 dan 20. Cukup menyebalkan ya. Jadi Bitcoin ya, atau lebih tepatnya cryptocurrency market sedikit kena double ini ya, kayak udah kepukul terus ketendang lah gitu kesannya ya. Jadi demand dia turun, volume dia cenderung turun beberapa hari ke belakang, diperparah dengan indeks dolar yang menguat, akhirnya harga Bitcoin drop cukup signifikan ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat untuk Nasdaq, S&P dan kawan-kawan ini masih hijau karena semua ini marketnya masih close ya. Coba kita cek. Yes, market masih close. Jadi nanti mungkinlah kita bisa update lagi nanti ya. Nah, jadi untuk sekarang overall secara indeks dolar not looking too good ya, karena dia kembali bisa menembus MA 20. Nah, sekarang yang menjadi concern gue adalah apakah 20 akan kembali menjadi support atau tidak. Karena sebelumnya beberapa kali dia berubah menjadi satu resisten ya. Sejak dia tembus di sini ya, tembus pada tanggal 27 Juli, MA20 ini bereaksi sebagai resisten 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang kalau tembus, pertanyaannya kalau dia jadi support dan lanjut lagi retest 108, ini tentunya nggak akan terlalu bagus untuk cryptocurrency market ya. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah dia bisa secepat mungkin membuat lower low dan lower high lagi. Sekarang ada ancaman dia bisa mulai membuat higher high, which is not good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Dan lagi-lagi yang bisa membuat indeks dolar ini melemah for now adalah dua hal mungkin ya. Yang paling yang paling berkontribusi untuk dia bisa drop. Yang pertama adalah CPI dan yang kedua adalah keputusan interest rate dari the Fed. Nah, andaikan dua hal itu menguntungkan untuk cryptocurrency ya, itu kemungkinan besar akan membuat indeks dolar drop. Ya, alias apa? Kita butuh CPI rendah dan butuh interest rate juga peningkatannya yang rendah, atau kalau bisa nggak ada peningkatan. Kalau itu bisa terjadi, mau tidak mau ini akan drop sama seperti di 2020 ya. Kenapa di 2020 indeks dolar demand-nya tuh hilang gitu di sini ya. Kenapa hilang? Simple. Jawabannya adalah karena ya, mereka banyak ngeprint duit. Ya, mereka melihat bahwa banyak unemployment ya, banyak yang nganggur di Amerika Serikat. Akhirnya mereka mencoba untuk memicu ya ekonomi. Nah, sekarang ini juga mungkin bisa terjadi hal yang mirip-mirip seperti itu. Karena kalau lo perhatikan, unemployment rate di Amerika Serikat mulai cenderung naik. Lo bisa lihat news-news di Amerika ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft dan lain-lain mulai perampingan ya. Mereka mulai merampingkan workforce mereka. Mereka mulai memecat orang-orang yang menurut mereka nggak terlalu penting ya. Kenapa? Ya, karena semakin berat ya kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Untuk detailsnya, buy limit kita akan bahas di belakang. Dan buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukan juga financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Ya. Nah, sebelum kita masuk lagi untuk detail ke belakang, ada pesan-pesan dulu dari sponsor kita. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita.
Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengkomplit single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke buy limit kita untuk Bitcoin. Ya, jadi kemarin buy limit Bitcoin kita masih ya gue buletin di sekitar 23.400-an. Ya, dimana itu adalah struktur resisten awalnya ya. Nah, itu menjadi buy limit pertama kita. Tetapi sekarang kalau kita lihat MA20 sudah semakin mendekat ke sini. Nah, jadi untuk yang buy limit pertama ini ada dua option. Ya, buat lu mungkin yang lebih agresif, bisa pertimbangkan buy limitnya di MA20. Buat kalian yang lebih konservatif sedikit ya nggak ekstrim banget konservatif lah ya, lo bisa pertimbangkannya di daerah 23.400-an. Lagi-lagi nggak ekstrim, beda jauh. Atau kalau lo mau pilihan ketiga, lo optionnya lo pecah jadi dua, 50-50 juga bisa ya. Itu untuk buy limit Bitcoin yang pertama. Nah, untuk yang kedua ada di MA50 yang sekarang semakin menjauh dari struktur 21.500 ya. Sekarang MA50 ada di 22.095 dolar. Nah, itu menjadi buy limit kedua kita. Buy limit ketiga di 21.500, ini sudah sering kita bahas ya. Dan yang keempat, ini adalah buy limit yang lagi-lagi kita juga cukup sering bahas, yaitu 19.300, di mana ini adalah satu struktur yang menyelamatkan harga Bitcoin untuk tidak lanjut membuat lower low ya, membuat double bottom di sini, bahkan triple di sini, triple bottom dan lanjut lagi ke atas. Maka ini adalah salah satu struktur yang cukup bagus untuk kita averaging lagi kalau sampai kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, quite easy, quite simple, nggak terlalu berbeda jauh dari kemarin-kemarin. Dan kalau secara fundamentalnya seperti yang gue sudah katakan tadi di belakang ya, yang paling penting adalah the Fed yang mulai berubah dari hawkish menjadi dovish. Lagi-lagi gue ingatkan ya, dual mandate dari the Fed. Yang pertama adalah maximum employment rate ya, alias jangan banyak yang nganggur di Amerika Serikat. Ya, kalau banyak yang nganggur, tugas mereka gagal. Yang kedua adalah mempertahankan inflasi jangan terlalu tinggi. Nah, sekarang ya pertanyaannya adalah mana yang lebih besar? Ya jelas, data CPI menunjukkan 8% something. Berarti inflasi tinggi. Ya, karena lagi-lagi, buat lo yang nggak tahu, target dari negara-negara, ya, inflasi itu di 2-3% untuk growth. Nah, jadi masih over sekitar 6%-an. Maka dari itu, sampai sekarang fokus the Fed adalah menurunkan interest rate. Nah, unemployment rate di Amerika itu masih cenderung rendah. Maka dari itu, ya mereka berani meningkatkan interest rate. Dari bulan ke bulan terus dinaikin. Nah, tetapi sekarang mulai ada pergeseran. Kalau lo coba baca, ya perusahaan-perusahaan ultra besar, ya seperti AMD, lalu Amazon, Microsoft dan lain-lain, mereka mulai memecat pegawai-pegawai mereka. Ya. Jadi, ya teorinya apa? Unemployment di Amerika Serikat itu mulai naik. Ya. Orang-orang mulai banyak yang nganggur di Amerika Serikat. Nah, kalau itu sudah mulai naik, the Feds, ya, apalagi kalau sampai inflasinya juga mulai turun di waktu bersamaan, the Feds akan mau tidak mau mulai menggeser stance mereka dari yang lebih hawkish menjadi dovish. Nah, jadi itu yang kita tunggu secara fundamental. Dan itu juga yang akan memberikan bensin untuk bear market di indeks dolar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya. Karena lagi-lagi ya gue ingatkan, kalau lu mau bull market yang seperti ini, ya seperti di sini, seperti di mana lagi, ya banyak lah ya. Ini gue bikin logaritmik dulu ya. Ya mau yang kesannya bull market yang besar, yang sustainable, itu mau tidak mau nggak bisa cuma pure dari demand Bitcoin saja. Ya lu butuh juga indeks dolar yang melemah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum dan sepertinya ya karena memang indeks dolar juga menguat, akhirnya Ethereum jebol dari 1943. Nah, buat lo nih, ini jujurnya gue nggak terlalu yakin masih banyak yang nge-hold atau tidak. Ya, tapi buat lo yang masih nge-hold posisi short di 1943,
Congrats ya, lanjut lagi turun. Nah, jadi untuk sekarang kalau buat kalian yang masih memegang posisi short ya, kalian bisa pertimbangkan TP di 1780. Ya, sebenarnya seperti yang gue bilang juga di beberapa DCWT kita sebelumnya, menurut gue ada probability dia akan retest 1780. Kenapa? Karena kita lihat ya, saat dia tembus dia nggak retest sama sekali. Ya, dia terus saja naik. Nah, jadi lagi-lagi ada possibility yang cukup besar ya Ethereum akan retest di area 1780 ya. Nah, tetapi ya good newsnya apa? MA20 sudah semakin dekat. Jadi seharusnya dia nggak akan lemah ya, harusnya nggak akan lemah kecuali terjadi inilah berita fundamental yang besar gitu. Misalkan tiba-tiba the Fed mau meningkatkan interest rate sebesar 200 gitu ya, 200 BPS ya itu jebol pasti ya. Tapi selama berita masih normal semua, secara TA harusnya Ethereum bisa cukup kuat menahan di 1780. Nah, untuk Ethereum sekarang kita juga masuk ke satu daerah yang bisa dibilang ada peluang untuk kita main short term ya. Jadi andaikan Bitcoin dalam ya beberapa minggu ini dia sideways ya terus 2425, 2425. Ethereum ada kemungkinan bisa melakukan movement yang seperti ini ya di price range yang sudah terlihat dengan jelas ya, naik turun sideways. Nah, tentunya buat kalian pemain futures senang melihat seperti ini. Ada volatilitas, ada volume, tetapi price range-nya ketebak. Nah, jadi ini ada kesempatan seperti itu ya. Tentunya ya jangan sampai kebalik. Di sini jangan ngelong, di sini nge-short, di sini ngelong ya. Nah, jadi pertimbangan yang bisa kalian lakukan adalah mengambil posisi short buat lo yang belum punya di daerah 1943 ya, andaikan dia retest dikit ke atas. Nah, tentunya TP-nya sekali lagi di 1780. Untuk ngelongnya gimana bang? Tinggal dibalik. Ya lagi-lagi TA-nya gue simple, nggak mau yang ribet. Karena kalau kita ribet ujung-ujungnya pusing sendiri. Ya, jadi kalau kalian mau ngelong, bisa pertimbangkan di 1780 dengan target TP di 1943. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk akumulasi spot seperti apa? Sama, ya di 1780. Karena kita kemarin belum ada kesempatan untuk akumulasi di situ. Ya, jadi ini sekarang mungkin bisa dibilang tempatnya, ya, atau tempat dan tepat, waktu yang tepat, waktu yang tepat untuk kita akumulasi Ethereum. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, untuk struktur lagi-lagi Ethereum masih oke, ya walaupun terjadi drop. Tapi kalau kita lihat struktur secara makronya, it's good, ya higher high, higher low, higher high, higher low, dan masih higher high lagi. Ya. Nah, jadi ya sekarang ya PR-nya simple. PR-nya adalah mempertahankan 1780 secara makronya. Dan kalau bisa ya mantul-mantul di sini. Ya mantul-mantul di sini dia bisa memberikan satu kesempatan untuk para pemain futures. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.